Gue pas tahu tema hari ini langsung gimana? Gue langsung pakai baju hitam. Kenapa tuh San? Lo kayak gitu? Kan gue makamin mereka semua. Gimana nih? Aduh, gue pas tahu tema hari ini langsung gimana? Gue langsung pakai baju hitam. Kenapa tuh San? Lo kayak gitu? Kan gue makamin mereka semua. Oke, sebelum kita kasih tahu tema kita sapa dulu. Apa kabar teman-teman? Yo, apa kabar gengs? Harus sehat semuanya. Harus men. Tetap Harus semangat sehat. ngelakuin apapun yang kalian lakuin dan tetap positif ya. Aura positif penting banget. Wajib, Penting banget. wajib. Tadi gue jalan mau ke studio podcast, macet banget. Aduh, lu macet gak sih San? Aduh, ini studio jauh banget. Gue yang punya studio. Dia yang punya studio, boy. Dia yang punya studio. Jadi gue nunggu lo di studio. Gue macet banget, tapi aura positif gue harus keluar terus. Let's Lalu go. harus tetap fresh dan tetap cool, man. Let's go. Karena tema kita hari ini adalah, man, kasih tahu Sron. Man to the top. Man to the town. What is man to the town, man? Mantap. Gue pas tahu tema hari ini, coy. Gue pas tahu tema hari ini. Iya. Yang kepikiran sama gue, tahu dong siapa dong. Tahu dong. Tahu dong, karena gue belum izin ya. Aduh, tahu dong. Gue belum izin ke cewek gue. Aduh, agak ini, soalnya udah gue blok-blok, Sron. Di sosial media. Oh, gitu? Udah gue blok semuanya. Oke. Masa dong. Ini sebenarnya secara nggak Ada. langsung, secara halus dia ngasih tahu. Chill, dia udah di blok-blokin. Chill sama dia, chill mantan-mantannya itu namanya chill. Santai! Yoi, kita akan bahas mantan. Yap. Aduh, gimana nih, Sron? Ini bahasan sebenarnya lumayan sensitif, tapi ya ini ya nggak usah dianggap terlalu serius, ini for fun aja. Perpan aja ya? Iya lah, perpan aja lah. Pengalaman- Masa serius-serius? Pokoknya pengalaman kita ini, Kok panas? Iya. pengalaman kita ini kan bisa menjadi pelajaran juga buat temen-temen. Ya kan? Yoi, semoga- Generasi-generasi di bawah kita, kalau yang udah tua sih ya, Tuh. gue nggak peduli. Apa nih kita bahas apa sih? Kita bahas mantan. Apa nih, mantan apa nih? Ya kan, di sini tuh kita bahas dulu nih. Lo itu punya berapa mantan dan berapa lama sih lo pacaran? Ada pertanyaannya. Gimana ya? Mantan ya? Intinya gue sih ini mantan apa? Gimana nih? Ada Mantan yang lo anggap serius aja sih. Kalau misalnya kayak mantan-mantan yang nggak ada status pokoknya. belum yang maksudnya. melibatkan feeling banget dan masih HTS, itu nggak masuk. Oke. HTS nanti masih ada tuh soalnya tuh segmen lain. Gue sih sebenarnya nih ya, gue tuh pernah pacaran sebenarnya dari SMP gue. Nah, dari SMP, cuman ya cinta-cinta monyet gitu, coy. Itu yang cinta monyet Cinta gitu, monyet men. Jadi itu gue pacar sih 7 gue. Ada 7. Tapi cinta monyet gitu Ada berapa tuh cinta monyet? 3 paling. 3. Oke, berarti kita skip aja tuh yang itu ya. Kita skip aja ya. Skip aja. Kita skip. Sorry nih gue gak bahas nih. Jangan tersinggung ya mantan gue. Katanya gak usah bahas soalnya. Kita skip aja, Kita skip langsung aja. ke yang emang beneran melibatkan hati lo pada saat lo pacaran. Ya pokoknya gue 4 lah berarti kalau 4, mantan oke. gue. Itu mantan gue sampai ya semoga yang ini jangan jadi mantan, jadi istri. Gue jadi istri semoga. Oke. Ya kurang begitu lah. Lalu sendiri, Cuy? Kalau gue Lu sendiri berapa sih, sih mantan? gue punya ada 2 mantan. Ya Dua, kan? ya? Ada 2 mantan. Yang pertama 12 apa? 2. Siap. Yang pertama Ih, 3. El ketawa cuy. El di belakang kamera ketawa-tawa. Gimana nih? Gue udah married, boy. Gitu. Iya. Iya. Harus jaga-jaga. Siap. Ya kan? Kalau kata Apa tuh? Bible, Kata Bible. berjaga-jaga senantiasa. Siap. Ya kan? Kita harus jaga-jaga. Ya gue punya 2 mantan. Ada satu 3,5 tahun, satu lagi 4,5 tahun. Lama banget coy. 3,5 tahun, 4,5 tahun ya. Lama aja.
Lama aja tuh ya. Lama aja. Itu tuh karena lo lebih lama. Oke. Nanti dong. Relax dong. Nah, lu 3,5 tahun itu bisa sampai nggak jadi juga ya ternyata ya? Bisa. Jadi yang pertama itu gue pacaran sama ibaratnya kita pacaran karena kita cocok dari hampir segala sesuatunya itu kita cocok. Nyambung, dari pokoknya. Kesibukan, imajinasi, terus jokes, terus hobi itu mirip. Mantap itu. Jadi kita spending waktu bareng sering dan gua ngerasa cocok. Itu lu udah cocok semua ya padahal? Udah cocok semuanya, cuman memang dia beberapa kali tuh ada bohong. Ada beberapa bohongnya, mungkin karena misalnya gua nggak tahu nih, gua nggak suka gitu kan, gua nggak suka dia ngedance gitu kan, terus dia bilangnya dia latihan drama, padahal dia latihan dance. Oh, iya. Gitu, itu yang simpel ada tuh momen-momen itu tuh ada momen-momen kayak gitu ya. Terus sampai suatu saat akhirnya pokoknya dia ikut pageant-pageantan gitu. Gue juga pada saat itu di pageant yang sama, cuman gue nggak intuit karena gue emang nggak terlalu itu, gue nggak terlalu suka tuh pageant kayak gitu. Gue waktu itu ikut cuma nemenin dia doang. Berarti secara nggak langsung sebenarnya lo nggak begitu suka kalau gue nggak banget sih sebenarnya. Nggak banget. Terus ternyata dia intuit banget dan lulusan pageant itu ada beberapa lah kira-kira yang jadi artis-artis gitulah. Ya kalau pada saat itu sih ya lumayan sedikit terkenal tuh artis-artis. Kalau sekarang lumayan sih, gitu ya, ada sedikit. Lumayan. Kalau sekarang udah Poseidon. Di bawah banget. Laut. Oh, siap. Gitu. Jadi masuknya ke situ teh. Oke. Nah, tiba-tiba pada saat dia bergaul dengan artis-artis itu ada perubahan sifat yang menurut gue sih lumayan signifikan. Oh, jadi mantan lo nih setelah bergabung kan? After bergabung, dia ini ada mulai perubahan. Kayak kaget pergaulan mungkin. Kenapa, terus gue ceritain. Gue jemput gitu kan, misalnya gue jemput dia nggak mau tuh kelihatan kalau gue jemput di depan teman-temannya dia. Oh gitu. Ya. Gitu akhirnya kita putus. Emang pada saat itu emang gue masih kuliah, gue masih minta uang jajan dari nyokap, gue belum punya nih studio kayak gini ya kan. Masih baru banget lah. Umur berapa tuh lo ya berarti? Ini berarti mantan pertama lo lah ya? Itu lo kapan tuh? Umur berapa tuh? Dari 18 sampai 22 pacaran. Sampai 18 sampai 22 atau 21 antara itu lah. Jadi itu masih umuran segitu, masih muda. Terus ya udah akhirnya kita bubar karena emang udah nggak bisa terusin. Itu mantan pertama lo ya? Itu mantan pertama. Mantan kedua karena gue sakit hati diperlakukan seperti ini langsung nih setelah lo putus lo langsung deket? Langsung tuh ya? Langsung. Karena gue sakit hati diberlakukan seperti itu, gue punya ego untuk wah gue harus dapet cewek yang cantik di mata general. Ya kan? Ego semua. Gue di mata semua yang kalau gue bawa gitu ke mall atau gue bawa jalan-jalan leher tuh pada patah gitu ya, dalam gitu crossover gitu kayak di crossover jatuh aja. Terus Indonesian Model of the Year 2013. Mantan gue 4,5 tahun. Gila lo, Esron. Bukan Jakarta Model of the Year atau Indonesia Bandung Model of the Year. Indonesian Model of the Year, dan waktu itu belum ada Asian Next Top Model. Itu udah punya mantan model high class, tapi ternyata nah, itu kenapa tuh? Lu udah dapat mantan high class, udah dapat mantan cantik. Itu yang gue bilang tuh. Kalau mantan gue yang pertama kita cocok dari imajinasi, jokes, ya kan, obrolan dan segala macam itu kita cocok. Kalau yang ini di antara beberapa poin itu malah nggak ada yang cocok, tapi ada satu poin doang nih kita cocok nih gitu kan. Betul. Seks ya. Itu nyambung banget tuh, Sron. Cocok. Siap. Cocok. Nurut ya, Sron. Nggak usah dibahas detail sih. Nggak usah dibahas detail. Ya kan nanya doang, nggak apa-apa. Nggak usah dibahas detail. Bad boys. Cuman ya udah. Kaki langsung goyang-goyang gitu. Karena gue belum ditanya nih. Aduh, siap. Ya udah 4,5 tahun. Faktor itu emang lumayan signifikan vital ya. Tapi selain itu masa nggak ada yang nyambung sih? Dia baik, tapi kita tetap beda agama. Oh, beda agama. Beda agama juga. Jadi emang faktornya ada beda agama juga. Iyalah, akhirnya
lu mau nyambung semua juga strong. Kalau lu beda agama ya ribet lah coy. Kecuali kalau misalnya ada salah satu pihak yang lu bisa pindah ya. membawa jiwa. Asik. Yes, bring soul ya, bring soul. Aduh, bring soul. Waduh, ini podcastnya udah mulai. Membawa jiwa. Podcast udah mulai. Ada amin. Gila. Aduh. Lanjut, gimana tuh? Damai, let's go. Lo Tapi kita harus undang sih. Lo siap-siap. Kita next harus undang sih. Damai harus sih, damai. Lodeng juga sih lo. Iya. Aman. Jadi akhirnya kita putus. Aduh anjing. Anjing belum apa-apa nih bangsat. Aduh kacau. Gua putus, ya udah terus gue ketemu sama ini yang sekarang jadi istri. Oh berarti gua. lu kenapa maksud gue lu bisa itu karena beda agama gitu intinya? Beda agama, Lu putus tuh. dan memang dari Atau lu ada berantem gede atau ada bong-bong gitu? berantem atau besarnya tuh ada parah. soalnya yang biar tahu nih bong-bong gitu nih. Nah. Biar lu jangan pembohong lu dasar lu. Gimana tuh? Gimana tuh San? Anjing dalam tuh. Loh. Kalau misalnya ini sih berantem besar banget sih nggak ada, tapi emang dia tuh emang suka ada perubahan sifat mendadak gitu. Dari nol bisa tiba-tiba 180 derajat, dari baik banget gitu, tiba-tiba bisa yang kayak gitu. Dan itu lumayan mengganggu. Nih, tar lu orang kan? Orang. Lu tau film zaman kita tuh Tasmanian Devil? Oh itu. Mirip-mirip gitu. Akhirnya Itu setan namanya men. Bukan orang. nanti ada segmen setan. Kita undang dia. Aduh. Ya lagi. Kampret aja. Rangus. Let's go. Kampret. Aman. Ya udah pokoknya dia putus, akhirnya baru Gua putus lah ya. gua ada hati-hati Tapi ya. itu yang pas setengah tahun, yang kedua apa 3,5 tahun? Pas kan, itu yang pas tengah. Pas tengah Ya kan, abis itu ada HTS, nggak usah itu, nanti kita ngobrol di segmen berikutnya. Abis itu baru gue ketemu sama yang sekarang, 6 tahun, putus dari pacar gue jadi istri gue berarti. Berarti ibaratnya mantan terakhir lu istri lu Mantan ini. terakhir ya. Sampai jadi sekarang tuh ya? Yoi. Boleh, itu tuh, Esron tuh. Nah itu gue tuh. Jadi lu pacaran 3,5 tahun, 4,5 tahun, 6 tahun, lama semua ya? Lama semua. Ada gak tuh yang selingan-selingan sebenarnya itu? Ada selingan gak sih lu sebenarnya di sini? Anjir. Oh ntar kita bahas di episode lain aja kali ya. Karena gue langsung deg-degan tuh. Tiba-tiba gimana jawab? Karena coba boleh ya kamera lihat sini. Aku tahu dong. Masa Bad Boys nggak tahu ceritanya? Slow, ntar kita bahas nanti. Oke. Balik dulu nih. Kalau gitu sekarang nih kita nanya Enten dulu nih. Lalu gimana? Gua. Lo tadi kan ada 4 tuh yang lo anggap bukan cinta monyet ya? Ya itu. Nah, itu gimana tuh? Itu gimana? Coba ceritain tuh. Berapa lama dan kenapa bisa putus? Ini sebenarnya cewek gue nggak suka sama. Nggak suka dibahas? Sebenarnya nggak suka nih, tapi ya udah lah ya. Cewek lo emang udah tahu kan ceritanya kan? Nggak tahu semuanya. Ntar gue hide aja ya. Ada rahasia. Postingan yang ini gue hide aja. Ya jadi gue tuh pacar gue 4 berarti. Pacar gue 7, cuman mantan. Mantan gue. Boy, ntar edit ya boy, tolong boy. Makin gawat nih ntar hubungan gue nih. Belum nikah boy, aduh. Nah jadi gue tuh mantan gue yang benar-benar gue anggap mantan tuh 4. Oke. Sisanya tuh cinta monyet gitu. Nah yang 4 itu ini. Yang pertama itu gue SMA kelas 3 sebenarnya. Oke. Itu LDR coy. LDR gue men. Ya. LDR sama orang Sukabumi. Gue kenalan dari Ketemunya dari Friendster. Friendster itu Friendster. nggak zaman Tinder lah, Bigo lah, nggak ada. Belum masuk private belum ada coy. Friendster nomor 1. Friendster dulu. Foto sama hasilnya sih, wow, beda jauh orangnya. Gila tuh, banyak coy. Nah, gue dari yang itu, gue ketemu sama mantan gue ya, yang itu cuman 4 kali apa 5 kali gitu total. Dan gue pacaran 7 bulan coy, lumayan. 7 bulan ketemu cuma 4 kali. Yang kocaknya gue 4 bulan belum pernah ketemu sama doi. 4 bulan belum pernah ketemu. Tapi nyambung dan kebetulan di situ kan jauh kan. Jadi ya di sini gue kayak misalnya nggak terlalu terkekang lah. Karena kan
Karena yang cinta monyet gue sebelumnya tuh Kakak. ada. Oh, dia ngekang juga? Ada. Padahal masih Monkey Love. Masih Monkey Love, masih tuh Sven. Monkey Love-nya dia udah mulai kurang ajar. Luar biasa tuh. Ya udah kan. Jadi gue di sini ngerasa nyaman tuh. Oke. Karena gue punya status Kebebasan. pacar. Tapi gue nggak ada deket sama Nggak ada aneh-aneh juga. Nggak ada aneh-aneh. Awalnya. Awalnya nggak ada aneh-aneh. Oke. Ketemu berapa kali? Dia datang ke Jakarta kan. Gue belum pernah ke Sukabumi sih. Dia datang, gue nggak tahu dia Sukabumi itu kayak gimana, gue juga belum tahu tuh sebenarnya. Okay. Dia datang ke Jakarta 4 kali totalnya, karena dia punya keluarga di sini. Oke. Akhirnya gue udah ketemu, ternyata ya agak beda mas. Perinannya beda ternyata. Beda dalam artian ke arah yang lebih positif apa ke arah yang medium nih? Ke arah lebih ke medium low ya. Medium low. Intinya ya gitu deh. Intinya gue ternyata nggak begitu anjir. Ini agak beda nih. Oke. Bukan selera gue ternyata. Yeah. Nah itu resiko LDR ternyata ada men. Oh. LDR zaman dulu ya. Mungkin zaman sekarang lu udah bisa video call. Nah ini udah mengurangi dong dalam artian mengurangi kayak rasa lo ke dia. Lumayan dan nggak itu doang. Ternyata dia udah mulai insecure juga. Gue belum ada perubahan apapun saat itu. Cuman dia udah mulai ngerasa insecure kalau mungkin dia lihat takut lo kanan kiri. Iya, mungkin dia juga lihat di Friendster zaman itu kan. Gua sama di foto sama aja intinya. Yeah. Ganteng-ganteng juga. Iya enggak, El? Aman ya? Siap. Ya gue intinya sama. Mungkin setelah gue ketemu itu mulai insecure, udah mulai gue insecure itu tuh mulai nggak nyaman tuh gue. Intinya akhirnya udah lama ada berantem, gue kayak break, balik lagi. Itu udah 7 bulan tuh. Pas bulan ke-7 adalah cewek genit nih. Oke. Cakep. Cewek genit ya pokoknya lebih cakep lah ini. Lebih cakep, cewek genit. Seksi. Ini nih. Badannya bagus. Itu. Badannya bagus, birahi tinggi. Cocok. Mampu memuaskan. Ya intinya gini, yang jauh tuh bakal kalah yang deket terus kali kalau gua kali. Nah intinya gua tuh pacaran sebenarnya gua harus sering ketemu men. Iya. Intinya gua nggak bisa LDR lah, karakter gue ya, ini karakter tipe gue. Gua nggak bisa LDR dan akhirnya gua selingkuh men. Pada saat masih pacaran tuh ya? Pada saat masih pacaran gua selingkuh, gua bilang dia udah curiga juga tuh. Cuman gue bilang enggak gue bohong-bohong. Akhirnya gue putus, gue bukan karena ini sebenarnya. Intinya karena gue putusin aja, karena gue cari kesalahan berantem, gue putusin di situ. Jadi seolah-olah gue nggak selingkuh. Walaupun intinya sebenarnya gue selingkuh nih, gue kasih tahu nih gue selingkuh coy. Sorry. Luar biasa abang ente. Gue selingkuh. Itu jadi pacar gue. Pacar lo yang selanjutnya. Jadi pacar gue selanjutnya. Gue pacaran 4 bulan. Itu gue udah sayang tuh Seron. Sama si yang selingkuh Yang selingkuh ini gue udah mulai sayang. Gue diselingkuhin habis itu gitu. Fuck gak tuh? Gimana tuh? Gue angkat juga sekarang. Enggak, cuman maksud gue kenapa dia bisa selingkuh ya? Kan kalian baik-baik aja kan? Nyambung dong? Nyambung, cuman ini gue karakternya itu gaya pacaran gue sama dia yang ke tempat gue mulu. Gue juga nggak tahu kenapa guanya jadi nyaman juga kan, gue disamperin terus, kayak bangun tidur tiba-tiba udah dateng, udah kayak enak aja kan. Nah gue sampai detik ini gue nggak tahu rumahnya. Jadi gue pacaran nggak tahu rumah pacar gue sendiri. Wah itu sih agak lawak sih. Ya kan? Terus kayak pinjem pacar. Iya. Ya udah intinya kayak gitu. Cuman gue nyaman men. Asli. Karena perlakuannya beda banget sama yang dari yang sebelumnya. Tapi kadang-kadang memang cewek-cewek yang jago buat kita nyaman itu yang gitu. Bahaya tuh sebenarnya. Gawat gak tuh? Pengalamannya soalnya kita nggak tahu. Itu coy. Dan ini anak ini pengalaman tinggi. Jadi hal-hal yang belum pernah gue rasain. Loh, tar dulu dong. Ini ketawa. Apa nih maksudnya? Apex, main game maksudnya. Lo semua pikiran udah kemana-mana aja. Maksudnya nggak rasain tuh. Kan gue biasa jauh, pacarannya ini deket banget, terus bisa peluk gini, bisa tangan tuh, maksudnya ke rambutnya, aman. Ya akhirnya gue selingkuhin gue. Putus. Wah itu gue lumayan down juga tuh. Lo putusin, dia kejar-kejar gak? Enggak, yang ini, enggak sama sekali ngejar-kejar. Malah gue masih kepo-kepoin. Pemain.
Boleh, anak ini boleh. Pemain. Anjing lo lihat enten yang sekarang lo. Itu. Lo lihat dong. Lihat tuh gua, gendut Music director buat siapa aja dia. Lo lihat tuh. Lo terus. Ya, itu gitulah. Abis itu, Ron, gua sekitar ya setengah tahun lah. Setengah tahun, gua dapat lagi nih dari kenalin teman gua. Kenalin teman gua. Pokoknya dia sekitar 2 tahun di bawah gua gitu lah. Setelah itu dia itu gua lebih dekat lagi, kenalan lewat Friendster lagi. Cuman lebih dekatnya. Jadi gua intensnya tuh kenalan Friendster. Abis itu gua sama yang ini nih, gua pacaran 7,5 tahun, boy. Gua tahu yang ini. Oh, lo tahu tuh ya? Gua tahu. Lo tahu dong, pasti dong. Pada saat gue pacaran sama pacar pertama gue, lo udah pacaran sama dia. Gue udah pacaran sama dia. Pada saat gue putus 3,5 tahun, terus gue pacaran sama Empal setengah tahun, lo masih sama dia. Jadi yang ini gue ditambahin, nanti masih 1. Itu. Jadi nih, gue sama yang ini gue 7,5 tahun, bos. Itu udah mau merit, Ron. Gue tuh rencana tadi mau nikah muda, karena keluarga gue hampir nikah muda semua, men. Iya. Rencananya itu sekitar Kak Aldi sama Kak Mary ya? Iya, kakak gue. Itu hampir nikah muda semua. Nah, kebetulan gua pas pacaran sama dia itu masuk kuliah. Pas masuk kuliah itu banyak godaan. Iya dong. Nah, cuma gua udah fokus tuh sama tuh anak. Sama satu orang ya? Sama mantan gua itu, gua udah fokus. Udah nggak, bener-bener gua nggak pernah ngomong Mrs. C. Aduh, pacar gue yang sekarang, maaf ya, Cila. Ya, maksudnya Mrs. C lo pacar Cila? Itu maksud gua, terus dulu, beka. Awas pulang lagi, aman dari mana? Lanjut. Nah, gua jadi anjing. Aduh, gimana pacaran lain dulu? Ya, pokoknya gua mantan gua itu 7,5 tahun. 7,5 tahun itu lika-likunya ribet banget. Wah, itu ribet banget deh. Itu tuh namanya saling mengekang tuh akhirnya tuh. Gue bukan tipe yang ngekang sebenarnya. Gue ngikutin permainan sebenarnya. Dia requestnya seperti itu. Dia requestnya kayak gitu. Gue bilang nggak masalah, yang penting lo sama gue kan. Gue intinya yang penting dia sama gue aja. Sampai ribetnya tuh sampai gue tuh ya ibaratnya sama temen kampus gue yang gendut cewek. Gue cuman ya biasalah dia gitu kan. Cemburu cewek. Gue cuman ya lu gitu. Sampai jadi itu gue ajak dia ke kampus kan, gue kenalin lah ke teman-teman gue. Sampai di perjalanan pulang itu, tadi kamu ngapain sih Amin? Dia masa gajah lo cemburu. Iya, padahal biasanya kita kenalin pacar kita atau gue kenalin ke kampus atau cewek yang dekat sama kita ke teman perempuan kita yang gendut itu buat ngasih tahu kalau kita nggak ada apa-apa. Itu iya kan? Mestinya normalnya ya. Kalau kita kenalin misalnya pacar kita sama perempuan yang misalnya kayak kita targetin, itu baru aneh. Iya, boleh lo insecure itu ya. baru aneh. Nah, ini emang agak aneh anak ini. Kalau misalnya gue kenalin nih Amel misalnya kan sama Inas gitu. Iya kan? Ya Amel nggak mungkin cemburu dong sama Inas. Iya kan? Inas kan lebih ke temen gue yang kayak Winnie the Pooh. Inas tuh I love you as a friend gitu. Baik banget. Gue bantuin lo, Nas. Aman, Inas I love you as a friend. Oke, terus ya lanjut kan. Intinya banyak lah tuh masalah. Akhirnya ada satu momen dia tuh salah satu bukan salah satu, emang tulang punggung keluarga. Dia harus kerja sebagai SPG rokok. Ya, berat. Akhirnya gue sih it's okay lah, ya udah deh akhirnya. Karena untuk kerjaan. Karena untuk keluarganya kan, buat gue ya penting lah itu. Habis itu setelah beberapa lama dia kerjain SPG rokok itu ternyata berat banget itu. Buat gue terutama. Karena SPG rokok ini nggak tahu di zaman itu, pokoknya di zaman itu lah ya. Kalau misalnya lu mau dijual mau jual rokoknya, ibaratnya lu harus minta nomor, coy. Itu hampir standarisasi sebenarnya. Sampai sekarang masih kayak gitu. Gua nggak tahu deh kalau sekarang. Ya nggak semua orangnya sih. Kayaknya sih. Gua cuman 50% kayak gitu. Iya. Terus makanya dicari SPG rokok tuh yang cantik-cantik pastinya. Iya, pasti. Ya udah akhirnya banyak tuh yang sampai dia beli nomor baru. Iya. Beli nomor baru ya udah, cuman karena dia muternya di daerah situ-situ aja. Jadi dia ada yang dia ladenin satu kayak ya gitulah. Mungkin dia kayak rasa tertarik juga atau bisa gimana. Jadi gua nggak ngerti deh, pokoknya gua males sih ya. Emosi. Mantan selau. Ya, terus. Nanti kita undang di setan. Di film horor.
Udah pokoknya itu banyak kejadian ya. Gua berantem. Ada lagi kejadian akhirnya gue diselingkuhin. Oke, selingkuh pertama. Ya. Ih, selingkuh pertama tuh lu tahu tuh ya. Ini selingkuh. Pokoknya gue diselingkuhin. Intinya dia sebelum itu dia masuk ke ini. Dia menang ini, men. Menang ajang adalah suatu ajang itu. Ajang pageant juga. Dia menang juara 1. Itu dia seneng banget pokoknya. Abis itu dia mulai main iklan. Oke. Adalah iklan-iklan kecil-kecil gitu dia. Nah, lingkungannya beda lagi tuh. Sama kayak mantannya juga. Dia kaget sama lingkungan baru. Baru dia lihat juga cowok keren-keren kali. Ya pokoknya dia goyang lah intinya. Ya sebenarnya sih yang keren menurut dia, menurut kita sih ya. Ya, gua nggak tahu lah. Pokoknya gitu. Intinya dia goyang. Dia mulai selingkuh tuh. Selingkuh ketahuan sama gua nggak tahu nih, Tuhan kasih gua terus. Setiap gua lagi iseng mau main game misalnya, iseng doang atau gua mau ngambilin handphonenya, nyala, kebaca. Kamu nggak gitu ya? Kamu nggak lagi sama dia kan? Gitu. Weh, gila men, gua bisa angkat tuh. Gue ngucek tuh gak? Gua angkat tuh sebenarnya tuh orang tuh. Ya udah akhirnya, abis itu gua maafin tuh saudara. Loh, nih aku tahu. Lo maafin, oke. Gue maafin ya udah tuh, udah drama lah pokoknya drama. Balik lagi. Itu sekitar tahun ke-4 tahun ke-5, 4. Tahun depannya atau setengah tahun kemudian, pokoknya intinya dia selingkuh 3-4 kali lah. Itu padahal setiap minta maaf dia udah nangis. Udah. Mohon. Ternyata itu gue nggak ngerti ya. Ini gue nggak tahu nih, geng. Itu penyakit apa enggak? Gue nggak ngerti. Intinya belum tentu kalau dia udah nangis tuh sampai mohon itu tuh tobat belum tentu, coy. Itu bisa jadi tabiat, bisa jadi ya, gua nggak tahu ya. Mungkin ada yang beda langsung tobat juga. Cuman ini pengalaman gue pribadi gitu. Ya ada ya gua bukan ngomongin dia, tapi mungkin ada emang orang yang udah karakternya kayak gitu. Emang agak susah sih kalau misalnya udah masuk ke karakter sih. Akhirnya intinya gua akhirnya nyerah deh pokoknya. Gua ngerasa gua ya harus dapat yang lebih baik, lembut jadi istri kan soalnya udah hampir merit gua. Dia selingkuh terakhir sama ini lingkungannya juga. Sama lingkungannya juga ya. Terus dia ada ya beberapa kali bohong gitu lah. Bohong udah banyak banget men. Karena udah kebentuk. Jadi gini, kadang dia udah ngebentuk peraturan dia sendiri lah ibaratnya. Jangan hubungan sama ini, jangan hubungan ini. Oke, gue ikutin kan. Sampai akhirnya gue dari tahap 6 tahun, 7 tahun, dia mau berubah. Udah deh nggak apa-apa sekarang kita gitu-gitu. Dia yang ngerubah tuh? Dia ngerubah, dia nggak apa-apa deh gitu-gitu. Cuma ikutin juga? Ya. Gue udah berat di situ situasinya. Karena udah kebiasa saling menjaga kan. Tapi lo bilang nggak sama dia? Ya kalau misalnya kamu boleh jalan sama cowok lain, aku boleh dong sama cewek lain. Itu. Dia bilang oke? Di situ dia nggak mau. Ego emang tinggi, sisi egoisnya tinggi. Ya udah akhirnya putus sama dia. Gue pikir gue harus dapat yang lebih baik lah intinya, jangan sama dia lagi. Itu mantan gue. Sekarang akhirnya gue ketemu sekitar ya 1 tahun kemudian sama cewek gue sekarang. Udah berapa lama main sekarang? Sorry, ada tuh mantan gue lagi. Ada satu lagi coy. Dia tahu juga kok yang itu. Tahu kan? Anjir dilupain juga. Sampai lupa lo. Gila. Soalnya sekilas sih yang itu. Gila. Nggak sekilas, tapi itu lumayan berarti juga. Karena tuh datang di saat gue udah mulai bisa berpenghasilan. Jadi tuh agak beda tuh, pacaran satu udah berpenghasilan. PD lu naik tuh serong. Gue udah mulai lumayan lah. Udah lumayan berpenghasilan di musik. Akhirnya gue ketemu sama mantan gue yang itu. Mantan gue yang itu sekitar 7 bulan juga. 7 bulan dan gue sebenarnya lumayan enjoy sih. Cuman beberapa ketidakcocokan gue sama doi. Salah satunya men. Dari segi imajinasi. Sebenarnya kalau secara rohani dia top. Dia top. Dia anaknya rohani banget. Dan ya itu, gue nggak tahu bukan karakter gue sih. Sebenarnya kita butuh juga orang yang bukan rohani banget juga. Kita butuh selain hal itu yang buat nyambung. Iya. Karena lu rohani bangetnya itu belum tentu tuh bertahan cocok lama ya. Ini menurut gue gue pribadi ya. Karena dia nggak terlalu suka nonton film ibaratnya Avengers tuh film terbaik menurut gua. Dia nggak nonton? Dia nggak suka film-film luar lah, pokoknya luar Indonesia dia nggak begitu suka cuy. Kan? Terus? Ya udah,
Lalu gue kagetnya juga dia nggak begitu tahu musik-musik. Sedangkan gue musisi kan. Musik dia nggak tahu. Banyak, dia cuma lebih tahu musik rohani intinya. Musik rohani dia tahu. Musik rohani. Hillsong dia tahu. Hillsong dia tahu. Dia tahu pasti. Dia tahu pasti, men. Tapi Beyonce dia tahu dong. Nah, tar dulu. Kan jadi kita lagi dengerin lagu nih. Pas banget nih Beyonce. Gue lagi dengerin lagu Love on Top. Gue dengerin lagu Love on Top. Habis itu, ini siapa nyanyi? Gue bilang Beyonce. Beyonce itu siapa? Beyonce itu siapa katanya? Gue bilang, aduh. Gue bilang, kampret gue bilang. Itu. Oh, I see. Jadi dari segala kecocokan lo misalnya kayak dari 10 mungkin 2 cocok nih dari rohani gitu kan, sama dari sifatnya dia baik, tapi dari lainnya lo nggak cocok ya. Iya, pokoknya dia ke keluarga gue pun cocok sebenarnya. Ya, keluarga gue kebetulan orangnya welcome aja kan. Mungkin gue mau pacaran sama sapi juga welcome aja kali. Saking santainya keluarga gue. Karena keluarga lo percaya sama lo. Iya, intinya tentuin pilihan gue lah. Intinya yang penting seagama aja. Itu yang sama si cewek ini ya. Yoi. Habis itu gue ya setelah setengah tahun hampir setahun nih. Mas sekarang. Gue sama cewek gue yang sekarang. Mudah-mudahan ini ya jadi istri gue lah. Udah ada plan ya di depannya? Ada dong, pasti dong. Oke. Gitu coy. Oke, tar dulu ya. Apalagi nih? Nah, Seram. Ya. Setelah mantan-mantan lo itu semua, ada gak kejadian yang ya sesuatu yang wah anjir sih? yang ibaratnya wah nih ada dua. Ada tuh dua. Satu masing-masing. Satu masing-masing. Jadi misalnya satu masing-masing. Satu mantan pertama, satu mantan kedua, ada dua-duanya. Oh, ada dua-duanya. Ya. Yang pertama, mantan pertama ya. Yang mantan pertama, gue kan belum pernah ciuman sama dia. Oh iya. Ya kan? Belum pernah ciuman sama momen dia. Ini nih, thumbnail nih. Terus dia sakit, demam. Gue datang jagain ke rumahnya dia. Ya kan? Dia lagi tidur, gue cium keningnya dalam posisi sakit demam tuh. Tiba-tiba ini gue suka nih. Tiba-tiba di situ gue ciuman pertama. Esron, the fake doctor. Esron the fake doctor. Siap. Oh, jadi lu cium pertama tuh di situ. Itu pertama tuh. Iya, itu ciuman pertama dia gitu. Jadi ciuman pertama gue sama dia. Gitu. Jadi ya itu menurut gue sih lucu sih, kan dia dalam kondisi sakit. Harusnya gue jagain bukan cium. Itu gila. Ya, itu pertama tuh. Menurut gue sih itu lumayan lawak sih kalau diingat tuh. Yang kedua, ya gue masih mantan gue yang itu, ya kan, yang si model itu, gue nakal-nakal di dalam mobil di depan rumah gue pada jam subuh, jam 3 atau setengah 4 pagi tuh. Pagi tuh ya? Lu bermain di gelap-gelap itu tuh ya, Seron? Bandel-bandel, tiba-tiba depan rumahnya nggak rame? Depan rumah gue, boy. Oh, depan rumah. Depan rumah gue. Depan rumah dia kosong kan? Depan rumah dia kosong sih. Iya kan? Tiba-tiba ada temennya om gue lewat. Gitu. Terus gue diam. Jangan gerak. Dari mobil nih. Dari mobil. Lu di depan? Kursi depan. Kursi depan. Tiba-tiba, ya mungkin om gue itu karena temennya om gue itu karena udah tahu gue dari kecil, jadi kayak ya udahlah gitu, kayak dia ini kenakalan Ezron, kenakalan remaja. Tapi, gitu. Jadi diemin. Kelihatan apa enggak? Kelihatan fix, nggak mungkin enggak. Dia lewatin gue. Udah selesai, udah kamu balik ke kursi, ayo kita pergi aja deh. Akhirnya gue bahkan nggak masukin mobil ke garasi, gue langsung pergi aja tuh, nganterin dia pulang. Terus gue ke rumahnya. Lanjut lagi. Ke rumahnya istirahat, bos. Istirahat, lanjut. Lo ada gak? Gue ada mirip-mirip sebenarnya di sana. Mirip-mirip, gue kocak juga nih. Gue ada cuy. Jadi gue sama mantan gue yang gue diselingkuhin pertama tuh, yang abis dari yang Sukabumi itu, mantan gue. Nah itu, iya itu, ini situasinya malah sebelum pacaran. Gara-gara itu gue pacaran. Jadi gue ya bandel-bandel remaja lah ya. Di tangga darurat coy. Gue tinggal di apartemen kan. Tangga darurat. Ini sebenarnya gue tuh sebenarnya kalau tempat gelap-gelap itu gue serem coy sebenarnya. Ngeri gue.
Cuma karena sama situasi kepepet gini gue jadi semangat, ayo langsung gue tarik. sini aja. Ini sama mantan lo yang itu kan, yang selingkuhin lo kan? Selingkuhin gue. Pemain. Nah itu gue di situ, itu jadi itu di apartemen gue kalau misalnya jam-jam itu sekitar jam 2 kali, 2 subuh. Jam 2 subuh itu suka, jam 1, jam 2 itu suka ada patroli coy. Oh gitu? Patroli satpam. Jadi gue udah dengar suara satpam itu gue, jadi setiap ada suara langkah satpam gue naik ke atas. Gue kayak kejar-kejaran. Kayak kejar-kejaran gue. Berarti satpam dengar suara lo dong? Ya cuma gue pelan-pelan langkahnya, gue lepas sendal. Udah, itu tuh kotor lantainya. Lantai tangganya. Assassin's Creed nih. Itu gue diem gini banget. Akhirnya gue gak ketahuan. Di situ gue diem gak ketahuan. Terus. Tapi gue sebenarnya tuh satpamnya kayak ada denger suara lah pokoknya sebenarnya. Suara langkah-langkah gue atau suara ngobrol. Gue tuh baru kenal dia banget di situ momennya. Intinya kayak gitulah. Itu yang kejadian lucu buat gue. Sama ada satu lagi. Mantan gue 7,5 tahun ini. Oke. Gue berantem lah intinya. Gue berantem terus gue tinggalin dia di depan. Gue tinggalin dia di depan. Depan mana? Di depan rumah. Jadi kan gue di apartemen. Di depan lift lah intinya. Oke. Sebelum masuk lift. Berantem kan gue tinggalin terus dia chat gue, biarin aja lah, gue udah amat lah. Pas ini gue tidur gue ketiduran dan dia nyoba masuk terus ketahuan sama abang gue. Jadi dia nyoba masuk diem nyoba masuk ketahuan sama abang gue. Nah udah di situ gue ketahuan. Tadi dia mau, jadi tuh sebenarnya gue pernah nginep perang ada perang. Jadi berarti dia cocoknya kesamber gelat ya? Intinya dia tuh pernah gue nginepin di rumah, diem-diem. Kakak gue udah curiga, cuma gue bilang nggak pernah lah, gila. Wah, kita pacarannya baik. Dan seminggu kejadian itu gue berantem kejadiannya. Berantem dan dia mau masuk lagi kamar gue, mau baik-baikin gue kali. Kakak gue kali lihat coy. Ya udah gue akhirnya ketahuan, gue disidang sekeluarga. Sekeluarga gue disidang. Itu sidang skripsi, sidang pengadilan jauh men. Ini udah gue kayak udah mau ada sama Tuhan tuh saat itu. Anjir gue udah bilang. Iya akhirnya itu menurut gue tuh kocak banget sih. Dia masuk, soalnya dia ceritain itu. Dia masuk diem. Kakak gue ngeliat situ. Gini deh. Terus dia balik lagi. Lu kurang bagus lo, bodok. Ya udah akhirnya ketahuan kurang ninja. Lanjut apa gini. Sorry, kita masih lihat-lihat nih. Malamnya juga baru. Namanya juga baru dibikin barusan ini. Siapa men? Dari mantan buat gue. Buat lo. Gue tuh sebenarnya mantan gue itulah dari usia gue berpacaran aja udah kelihatan. 7,5 tahun. Itulah adalah. Doi. Lo siapa men? Kalau gue sih sebenarnya ya kan pilihannya cuma 2, ya kan. Kalau dari segi sifat dan imajinasi sih sebenarnya cocok yang pertama. Kalau dari fisik yang kedua gitu. Ya, jadi mana dong? Ya imbang-imbangan lah. Jadi kalau misalnya dibilang yang gue kebetulan kayaknya nggak ada sih yang real mantan gitu. Curang banget lo, gue udah jawab baru lo ngomong gue nggak ada sih. Siapa? Satu dong. Ayo dong. Siapa ya? Ya Maruk. Mau dua nih. Ya mungkin yang kedua kali. Kalau misalnya gue waktu itu bisa lebih baik sebagai cowok dan gue bisa berpenghasilan yang lebih bagus. Mungkin atau situasi akan beda ya. Ya gue udah bisa lebih jadi cowok yang lebih bener lah kayak gue yang sekarang. Tapi lo intinya kan tetap berbeda agama. Tapi itu agak susah. Tapi intinya yang kedua ya. Iya yang kedua ya. Yoi. Oke lanjut, gue baca dulu. Lanjut. Nah men, kira-kira ada gak nih? Kita kan udah lumayan lah, udah intinya bukan terlalu anak yang muda lagi lah. Ada gak apa yang lo mau kasih buat yang nonton mungkin ya, yang nonton ini? Apa nih biar nggak salah atau nggak salah atau nggak? Lu pacaran nih sebelum lu berpacaran atau yang sedang berpacaran atau yang udah jadi mantan, itu kira-kira ada gak saran-saran buat doi mereka ini semua?
Kalau misalnya buat yang udah jadi mantan gue, udahlah gue tahu kalian pasti nyesel. Oh iya. Kalau Pasti tuh kan? Pasti. Udah pasti ya? Pasti. Oh enggak kayaknya sih. Oh ini AdSense gue segini. Kan udah lah, diem lo semua, tenang. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang kayak baru mulai pacaran atau generasi-generasi yang lebih muda daripada kita, our younger generation, young blood. Gimana tuh? Apapun itu, sebisa mungkin pacaran tuh cari yang imajinasi atau jokesnya nyambung lah. Itu karena itu menurut gue penting. Penting banget sih emang tapi. Agama, jangan cari yang beda agama. Karena kalau misalnya beda agama itu lebih repot lagi kalau misalnya nanti udah sayang ya. Kalau udah lebih jauh itu akan repot. Dan just embrace the moment aja sih, karena mantan-mantan kalian itu yang nantinya akan ngebentuk kalian menjadi sosok pria ya kalian jalanin atau wanita jalanin nanti di kedepannya. Intinya lu sebenarnya kayak dilatih dulu tuh ya. Iya benar. Mungkin kalau lo langsung ketemu istri lo sekarang lo belum tentu sekuat ini. Jadi gue bisa nggak, kalau misalnya gue ketemu sama istri gue yang sekarang, gue bisa nggak menghargai, oh ini tuh ternyata wanita yang baik. Benar-benar. Wanita yang bisa menjadi ibu dari calon anak gue nanti, gitu kan. Ya, dia udah jadi ibu dari anjing gue, ya kan. Pasti gue yakin dia bisa jadi ibu yang baik untuk anak-anak gue di kedepannya nanti. Penting tuh. Lo apa nih jangan buat teman-teman? Sama sih kurang lebih, intinya nomor satu ya, fix ya. Agama sih itu udah wajib menurut harga mati. Harga mati, agama nomor satu. Karena itu kalau lu udah beda, lu udah bisa panggil dia mantan kayaknya langsung deh, secara langsung. Nah, yang kedua tuh menurut gua dia harus bisa, kalau masih ini ya, masih awal-awal ya, ya dia harus bisa membawa nama keluarga lah, itu menurut gue ya. Membawa nama keluarga. Karena ya lu kan sama, apalagi yang seorang gue nih termasuk yang family man banget ya, lu juga sih sebenarnya. Lu juga yang family man banget, menurut gue tuh harus dibaurin ke keluarga dan nyambung. Dan lu juga harus nyambung, lu harus ke keluarga dia pun lu harus nyambung ya. Itu penting banget. Dua sisi banget. Terus lingkungan terdekat pun harus bisa nerima. Itu harus bisa. Dan ya sama kayak yang lu bilang, sama kayak kenapa kulit itu terus yang ini. ya sama kayak yang lu bilang, hobi penting, paling enggak nonton lah atau apalah, atau sambil nyanyi. Kita nonton bioskop banget sih kita. Wajib banget men. Gila, gue hampir sampai dulu men, gue mungkin di La Piazza hampir tiap hari. Iya. Gila. Iya. Sampai gue merem tuh, gue udah tahu nih studionya mana. Udah hafal gue. Iya kurang lebih gitu sih. Tapi untungnya sih untuk yang anak-anak sekarang nih ada sosmed sih. Beda banget sama zaman kita dulu. Plus minus sosmed. Iya sih benar. Plus minus juga. Plusnya kita langsung bisa tahu kayak bentuk dan rupa ya kan, dari cewek atau cowok yang status. Wah lengkap banget. Tapi ya minusnya adalah terlalu mudah bagi kita untuk kayak kalau misalnya kita bete kayak aduh bete nih. Aduh gini, kayak terlalu gampang buat kita ngumbar perasaan sih. Benar juga sih. Terlalu gampang buat caper jatuhnya. Kalau itu buat anak-anak sekarang ya. Iya, kalau kita kan dulu repot. Iya sih. Paling itu aja sih dari gua. Itulah ya. Padahal lagi mau tambahin sebagai senior. Asik. Sebagai senior, apa lagi, ada lagi ya kira-kira? Nggak ada. Paling subscribe. Oh, pasti dong. Jangan lupa share juga tapi. Iya, likes and comment juga. Iya, pasti banget dong. Bad boys. Man to man. Mantan.